Nah, untuk jeruk, ya perabanya ya dia harus meraba lah bahwa di permukaan kulit jeruk itu bagaimana, halus atau kasar atau sedikit kasar atau ada lubang-lubangnya. Nah, halusnya jeruk sama halusnya apel itu nggak sama. Jadi kalau kita suruh mendeskripsikan seperti kulit apel sama seperti kulit jeruk, ya kita akan ngomongnya itu loh, kulitnya itu seperti kulit apel, licinnya, halusnya. Lain karena kulit apel dan kulit jeruk ini licinnya berbeda, permukaannya berbeda, walaupun itu sama-sama mungkin sama-sama licin, tapi licinnya pasti kan nggak sama, ya. Kalau biasanya orang kalau mata kita ditutup, kita tahu ini apel atau jeruk dengan cuman meraba, penglihatan ditutup. Kita akan tahu, kita akan membedakan. Kenapa? Karena apel keras, jeruk agak ada sedikit lebih empuk daripada apel. Nah, itu yang saya maksud dengan sensori perabanya juga mengetahui mengenai meraba jeruk itu bagaimana. Jadi berikanlah eksperimen atau pengalaman berhubungan dengan jeruk. Terus perasa, mungkin anak perlu merasakan itu. Jadi oke, jeruk ya kita minta dia makan jeruk. Walaupun jeruk itu mungkin agak sedikit asam ya. Tapi kalau ibu mungkin dia bisa tahu itu jeruk. Nah, mungkin dia pada waktu matanya ditutup hanya dikasih dengan indera perasanya jadi suruh makan jeruk, dia akan tahu ini jeruk. Nah, seperti kita pun akan tahu kalau umpamanya disuruh makan sesuatu matanya ditutup, penglihatannya nggak bisa ikut membantu, cuma disuruh merasai sesuatu. Kalau itu jeruk atau apel, ibu dan bapak akan tahu. Tapi kalaupun ada suatu benda, lah kok rasanya itu kayak jeruk, tapi mungkin pada waktu diraba itu nggak bulat kayak jeruk. Bingung kan Anda? Mungkin kayak modelnya, teksturnya durian, kok ada lancip-lancip atau seperti buah naga, tetapi rasanya kok kayak jeruk. Bingung. Nah, Anda akan membahasakannya seperti itu. Itu kalau diraba kok seperti buah naga, tetapi kalau dimakan kayak jeruk. Nah, inilah yang membuktikan Anda benar-benar tahu jeruk, benar-benar tahu buah naga. Walaupun indera penglihatan ditutup. Nah, ini mungkin itu jadi sangat sudah komunikasi yang sangat kompleks ya. Bahwa anak bisa menerangkan sesuatu benda yang dia tidak tahu, tetapi rasanya seperti ini, kalau diraba seperti ini. Nah, oke. Mengenai indera penciuman juga Anda harus ikutkan dalam hal ini. Jadi Anda memperkenalkan baunya jeruk itu seperti apa ya. Oke. Mungkin kalau kita ngepel bahan pel yang dengan sitrun gitu ya, anak-anak baunya kayak jeruk ya, rasa jeruk ya, bau jeruk. Nah, jadi akhirnya dia akan bilang, oh Bu, kalau dia suka jeruk, Ibu kalau beli pel-pelan yang rasa jeruk ya saya suka yang bau jeruk. Inilah yang membuat nanti komunikasinya jauh lebih menyenangkan. Nggak cuma jeruk aja. Tetapi kalau kita sudah bisa melibatkan 5 hal ini, maka anak-anak ini akan jauh lebih memahami dan mengenal benda yang dimaksud dengan 5 sensori itu. Oke. Langkah
Selanjutnya, kalau umpamanya kita mengenalkan jeruk, orang tua akan menyebutkan kata jeruk sambil memegang jeruk. Oke, bentar. Terus nanti saya berikan ininya ya, gambarnya. Selanjutnya, orang tua akan mengajarkan jeruk melalui pendekatan 5 sensori. Ya. 5 sensori termasuk jeruk. Ya, kita akan nanti saya lihatkan di fotonya. Bentar. Nah, ini contoh kalau anak disuruh membawi jeruk ya. Kalau ini contohnya anak melihat jeruk dan meraba jeruk. Aduh. Dengan tangannya. Mau dia mungkin mau diremas-remas, oh empuk ya, atau mungkin sama dia pengen tahu kalau jeruk ini dijatuhkan ke lantai bagaimana ya suaranya. Buk gitu mungkin ya. Untuk pendengarannya. Nah, kalau pamannya jadi ini dia biarkan mereka bereksperimen dengan sensorinya. Tetapi kalau anaknya diem, jadi kita yang harus membimbing dia untuk mengenal dengan sensori-sensori yang ada di tubuhnya terhadap benda tersebut. Jadi kita yang memegangkan ke benda itu, ke bendanya. Ya. Mungkin Ibu bisa melihatkan dia, jeruk ini bisa dikupas loh sama tangan. Tapi kalau apel mungkin nggak bisa, ya. Jadi untuk mengenal jeruk itu mungkin butuh waktu, ya kita enjoy it gitu ya. Kita hayati, kita nikmati pengenalan jeruk itu. Dimakan. Mungkin dia makannya asem ya. Dan dia akan melihat di dalam jeruk itu modelnya itu bisa diambil satu-satu gitu. Ya, jadi bukan satu kesatuan. Lain dengan apel. Kalau apel nggak bisa dikopi ambil satu-satu ini atau jeruk potong. Ini jeruk kupas. Ya, jadi mungkin pertama kita ngomong ini jeruk yang dia tahu jeruk kupas. Ya, nanti kalau kita mau mendetailkan lagi ada yang jeruk kupas sama jeruk potong, kita perkenalkan lebih lanjut lagi. Tapi untuk pertama-tama satu kata aja, jeruk, tanpa ngomong jeruk kupas atau jeruk potong, ya kita kenalkan ini jeruk ini dulu. Jeruk potong pun juga ada dalamnya hampir sama lah ya. Jadi mungkin anak juga diperlihatkan sampai jeruk itu ke dalam-dalamnya ada ini, ada putih-putihnya, apa ya, sulur-sulurnya itu bisa dibersihkan. Dan ini proses dia membersihkan jeruk itu juga sebagai suatu pengalaman untuk mengenal jeruk ya. Oke, maaf. Nah, ini kulitnya saja. Nah, kalau kulitnya saja seperti ini, kalau setelah dikupas, itu kulitnya tuh modelnya seperti ini. Luarnya warna orange, bawah dalamnya warna putih. Sampai seperti itu ya. Pokoknya dia diberitahulah. Kalau pertama kali kita menerangkan, kita nggak usah ngomong luar orange, bawah dalamnya putih. Mungkin, nah ini ditunjuk aja Ibu. Karena saya untuk pengenalan pertama, saya minta Ibu hanya ngomong jeruk, 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 dan jeruk. Ya, tanpa ngomong warnanya dulu. Oke. Tanpa ngomong yang lain-lainnya ya. Nah, ini kalau kita mau perkenalan pertama, ya perlihatkanlah jeruk. Seperti ini, jeruk. Nah, permukaannya ada lubang-lubangnya ini. Nggak mulus sekali. Kalau kita ngomong apa yang seperti kulit jeruk, makanan apa atau benda apa yang seperti kulit jeruk, nah itu mungkin bisa akhirnya
masuk ke dalam pembelajaran seperti apa, seperti apa. Oke. Kalau kosakatanya udah banyak, ya. Oke, pengenalannya tuh seperti inilah. Oke. Jeruk, jeruk, jeruk. Nah, jeruknya jatuh, biarin, nggak apa-apa, dia bisa mendengar kalau jeruk jatuh seperti apa. Jeruk, Dia mulai mengupas. jeruk, Nah, dia bisa ngambil satu persatu. Jadi biarkan anak, mungkin kalau sampai itu sama dia jeruk, apa diremas-remas sampai keluar airnya, ya nggak apa-apa. Jadi itu semua pengalaman yang bisa kita lakukan dengan jeruk, apapun itu. Yang penting anak menikmati. Apabila mungkin ibu merasa takut anaknya nanti keasaman, kita sediakan air. Jadi nanti kalau dia asam, dia minum air, gitu ya. Jadi itu langkah-langkah untuk mengenalkan jeruk dengan sensori. Ya, artinya kita ini di sini memberitahu ya, memberitahu jeruk itu seperti apa tanpa kita menanyakan. Jadi kita masih memberitahu banyak tentang jeruk ini. Bentar. Pertama, tadi kan 5 sensori. Anda akan mendengar, Anda akan sebagai orang tua akan terus-menerus mengatakan jeruk. Ya. Nah, untuk auditorinya. Nah, bisa juga suara jeruk yang dijatuhkan. Dia tahu, oh kalau jeruk kalau jatuh itu seperti itu. Pok, lain sama apel kalau dijatuhkan lain. Jadi kalau dia mungkin mau menjatuhkan dan mau nggak apa-apa, apapun yang mereka mau lakukan sama jeruk ini oke aja. Udah. Untuk penglihatan, anak melihat kulit jeruk, ya saya tambahin di sini. Isi jeruk, biji jeruk. Jadi untuk melihat itu yang bisa dilihat kulitnya, isinya, bijinya. Nah, kalau peraba, anak juga bisa meraba permukaan jeruk ini. Untuk perasa, anak bisa makan jeruknya. Untuk penciuman, anak bisa membaui jeruknya. Anak mengenal jeruk dengan hanya menggunakan satu sensori saja. Berikan contoh foto. Setelah, maksudnya ini gini. Akhirnya, anak itu walaupun dikasihin anak yang sudah mengenal jeruk, hanya diberikan inputan lewat satu sensori tertentu, dia sudah tahu. Misalnya gini, Anda kasih kulitnya jeruk aja, tanpa jeruk utuh, dia sudah tahu ini jeruk. Ya, anak-anak makan jeruk langsung dagingnya aja, mungkin sudah semuanya udah bersih. Dia makan itu, dia tahu dari rasanya jeruk. Jadi dia tuh mengintegrasikan semua sensori yang ada, sensori pendengaran, penglihatan, peraba, perasa, dan penciuman. Mengintegrasikan itu menjadikan satu, sehingga anak pada waktu inputan hanya melalui satu sensori saja, dia sudah tahu itu adalah
benda tersebut. Jadi nggak usah lima-limanya dia harus lihat, dia harus membaui, dia harus makan, baru dia bisa mengatakan jeruk. Tidak. Kalau sensorinya sudah terintegrasi, maka dengan satu sensori saja, maka anak sudah mengetahui benda tersebut. Terintegrasi itu artinya terhubung, gitu ya. Jadi sensori penglihatan, 5 sensori tersebut itu terhubung semua dengan satu kata jeruk. Gitu.